Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas untuk exercise kalian yang ke-7, yaitu latihan soal 4.7. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, jadi topik utama untuk soal ini adalah pertukaran aktiva tetap. Oke, di soal di sini ada satu tabel. Di tabel ini berisikan informasi untuk aktiva tetap 2 PT. Jadi ada perusahaan A sama perusahaan B. Nah, masing-masing perusahaan ini punya data untuk aktiva tetapnya masing-masing. Aktiva tetap A ada tanggal perolehan, harga perolehan, umur manfaat, residu sama metode penyusutan. Yang B juga sama, masing-masing punya datanya sendiri-sendiri. Nah, di sini ada note bahwa aktiva tetap PTA sama PTB adalah aktiva tetap yang sejenis. Berarti pertukaran aktiva tetap kita pakai pertukaran aktiva tetap yang sejenis. Ingat, kalau sejenis, misalnya dia rugi, berarti ruginya kita jurnal ke akun kerugian atas pertukaran aktiva tetap. Kalau untung, tidak boleh dijurnal. Kalau untung, nominalnya kita kurangi dari perolehan aktiva yang baru. Oke, di sini kita hitung untuk yang poin pertama, kita diminta untuk menghitung dan bikin jurnalnya untuk pertukaran aktiva tetap PTA sama PTB. Jika pertukarannya dilakukan tanggal 1 Januari 2024. Oke. Nah, di sini bagian yang paling pentingnya. Asumsikan harga pasar masing-masing aktiva tetap sebesar nilai buku masing-masing aktiva tetap. Jadi, harga pasar sama dengan nilai buku. Misalnya nilai buku PTA itu aktiva tetap PTA 40 juta, berarti harga pasarnya sebesar 40 juta juga. Oke. Berarti PTA punya harga pasarnya sendiri, PTB punya harga pasarnya sendiri, mengikuti nilai buku masing-masing aktiva tetap. Nah, tentu terdapat selisih. Jadi, selisih harga pasar kedua aktiva tetap tersebut dibayarkan dengan kas. Misalnya PTA aktiva tetapnya 30 juta nilai bukunya, PTB itu 40 juta, berarti kalau ditukar, otomatis si PTA harus nombok 10 juta. Jadi 30 juta harga pasarnya, plus kas 10 juta sama dengan dapatlah aktivasi PTB dengan harga pasar 40 juta. Simpelnya seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Saya bikin berdampingan kiri kanan agar lebih enak untuk kalian lihat. Jadi di sini aktiva PTA sudah ada keterangannya. Tanggal pembeliannya 1 Januari 2022, perolehannya 50 juta, umurnya 4 tahun, residu 2 juta, metode penyusutan garis lurus. Nah, tanggal pertukarannya 1 Januari 2024. Oke, kita kerjain satu-satu deh ya. Jadi PTA dulu. Nah, ini data PTA, kita berarti hitung penyusutannya dulu. Untuk penyusutan garis lurus, berarti perolehan kurangi residu, 50 juta kurangi 2 juta dibagi dengan 4 tahun. Dapatlah 12 juta per tahun. Oke, tujuan utama kita untuk mengetahui nilai buku. Jadi saya di sini memilih untuk pakai tabel penyusutan. Oke, jadi 2022 start, terus 2023. Perolehannya 50 juta, penyusutan 2022 12 juta, 2023 juga 12 juta, karena full ya. Jadi dia belinya 1 Januari 2022. Berarti 2022 full, 2023 full. Dia tukarnya tanggal 1 Januari 2024. Berarti ya penyusutan paling terakhir yaitu sampai Desember 2023. Sekali lagi, kecuali dia tukarnya tanggal 16 Januari 2024. Berarti penyusutannya harus 2022, 2023 plus 1 bulan di 2024, yaitu bulan Januari. Oke, ini akumulasinya 12 juta plus 12 juta jadi 24 juta. Ini nilai bukunya. Oke, kita hitung untuk ini perhitungannya. Oke, nilai bukunya berarti sudah kita dapat di tabel, tapi saya tuliskan kembali aja. Perolehannya 50 juta, akumulasinya 24 juta, dapatlah 26 juta nilai bukunya. Sama. Oke.
Untung atau rugi pertukaran. Nah, harga pasar aktiva lama. Jadi harga pasar aktiva si PTA berapa? Kita kembali ke soal, kita perlu perhatikan. Asumsikan harga pasar masing-masing aktiva tetap sebesar nilai buku masing-masing aktiva tetap. Berarti harga pasar aktiva lama sebesar nilai bukunya. Berarti berapa? Yaitu 26 juta. Nilai bukunya 26 juta juga. Berarti kita tidak untung, tidak rugi. Oke, berikutnya kita hitung perolehan aktiva yang baru. Yaitu harga pasar aktiva lama kita 26 juta. Kemudian kita ada tambah kas nggak? Jawabannya ada. Sebesar 14.960. Dapat dari mana? Jadi saya bocorkan dikit deh. Nanti di bagian yang aktiva PTB ini menghasilkan nilai bukunya 40.960.000. Otomatis ini merupakan harga pasar si aktiva PTB. Oke. Nah, di soal dikatakan jika saya ganti selisih harga pasar kedua aktiva tetap tersebut dibayarkan dengan kas. Oke. PTB nilai bukunya 40 jutaan. PTA nilai bukunya 26 jutaan. Berarti kira-kira siapa yang harus nombok nih di sini? Siapa yang harus tambah kas? Yaitu si PTA. Jadi, karena kenapa? Asetnya si PTA lebih kecil, cuma 26 juta. Sedangkan PTB 40-an juta. Berarti selisihnya yang harus nombok adalah si PTA. Nomboknya sebesar berapa? Yaitu 40.960.000 kita kurangi dengan nilai bukunya si PTA. Oke, jadi harus nombok 14 jutaan. Untung atau ruginya tidak ada, maka perolehan aktiva yang baru itu 40.960.000. Kita memandang di sisi PTA ya, biar tidak bingung. Berarti di sisi PTA, kita harus menjurnal, kita closing dulu, kita nolkan dulu si aktiva tetapnya. Karena di sini tidak dibilang ini mesin, peralatan, atau apa, kita pakai kata aktiva tetap aja. Oke, ini aktiva tetap lamanya sebesar 50 juta, kemudian akumulasinya sebesar 24 juta di debit. Berikutnya kita ada untung rugi nggak? Jawabannya tidak ada. Kemudian kita ada uang yang kita bayarkan nggak? Jawabannya ada. Berarti di sini kas kita berkurang 14.960. Kemudian kita memperoleh aktiva yang baru 4960. Oke, debit kredit harus balance 64960. Oke, berarti yang PTA kelar untuk poin pertama. Untuk yang PTB. Oke, perolehannya 1 Januari 2020. Tanggal pembelian, perolehannya 100 juta, umur manfaatnya 10 tahun, residunya 10 juta, saldo menurun. Nah, ini metode saldo menurun. Tanggal pertukaran aktiva 1 Januari 2024. Oke, seperti biasa, tahapan pertama kita hitung dulu penyusutannya. Jadi, kita hitung tarifnya, 2 dikalikan 100 dibagi N. N-nya adalah 10 tahun, berarti 2 kali 100% dibagi 10. Dapatlah 20%. Berarti kita startnya dari 2020, jangan sampai salah. Berarti 2020, 21, 22, dan 23. Oke. Berarti perolehannya di sini 100 juta. Nah, tarif penyusutan 20%. Bahwa penyusutan berarti dikalikan. Dapatlah 20 juta, akumulasi, dan nilai buku. Tahun 2021, penyusutan 20% dikalikan dengan apa? Tarifnya 20%. Beban penyusutannya 20% dikalikan dengan 80 juta. Ya, ingat kalikan sama nilai buku tahun sebelumnya. Oke, dapatlah akumulasi dan nilai buku. Kita lanjut. Ini juga sama, 64 juta kali 20%. Nah, tahun 2023 juga sama. Pak, bukannya tahun terakhir kita menyesuaikankah dengan nilai buku? Kalian perlu ingat, ini bukan tahun terakhir, melainkan tahun keempat. Umur manfaatnya itu 10 tahun. Jadi ini masih tahun keempat, sedangkan umur manfaatnya itu 10 tahun. Jadi kita masih hitung seperti biasa. Jadi jangan mentang-mentang ini perhitungan terakhir, tabel paling bawah, kalian sikat semuanya menyesuaikan, nggak pakai tarif. Jangan seperti itu, bukan seperti itu konsepnya. Oke, setelah kita dapat, berarti nilai bukunya 40.960. Kita hitung untung atau rugi. Harga pasar aktiva lama dia. Jadi harga pasar aktiva lama sama dengan nilai buku.
Maka harga pasar aktifanya sebesar 40.960. Oke, nilai bukunya 49.60 juga, untung ruginya tidak ada. Kita hitung perolehan aktiva baru, harga pasarnya 40.960 untuk aktiva lamanya. Kemudian dia menerima kas. Jadi satu di sini PTA kasih duit, kemudian di satu sisi PTB terima duit. Kalau terima, saya kasih dalam kurung, berarti sifatnya mengurangi. Oke, berarti sini untung ruginya tidak ada. Nah, harga perolehannya berarti menjadi 26 juta doang. Maka kita jurnal, kita nolkan dulu aktiva tetap kita seperti biasa. Kreditkan aktiva tetap lama, kita debitkan akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar angka yang di sini. Kemudian untung atau rugi tidak ada. Lanjut, ada kas yang kita terima. Berarti kas kita bertambah 14 jutaan. Sorry, kas yang di bawah ternyata. Oke. Nah, kemudian kita memperoleh aktiva yang baru. Berarti aktiva tetap kita debitkan 26 juta. Oke, untuk yang poin pertama selesai. Ini saya tambahkan sedikit keterangan. Saya bacakan aja. Jadi yang untuk PTA, karena di soal dikatakan aktiva tetap keduanya dihargai sebesar nilai buku. Maka untuk si PTA, harga pasarnya sebesar 26 juta, PTB 49.60. Oke, dikatakan juga di soal, kalau ada selisih dibayar pakai kas. Berarti karena selisihnya 14 jutaan, maka si PTA yang bayar kasnya, dia nambah. Oke, ini nanti dibaca aja, keterangan dari saya aja, ini keterangan tambahan doang. Biar kalian bisa lebih memahami. Oke, lanjut yang nomor kedua. Poin kedua. Untuk poin yang kedua, saya highlight dulu. Masih sama ceritanya, nah bedanya adalah bedanya mulai dari sini, jika PTA membayar kas sebesar 3960. Oke. Nah, jadi kondisi di sini si PTA kan nuker nih. PTA kasih kasih aktivanya ke PTB, PTB kasih aktivanya ke PTA. Tapi posisi di sini PTA nombok lagi. Dia bayar 3960. Oke. Berarti gimana? Asumsinya yang diketahui hanya harga pasar aktiva tetap PTA sebesar 26 juta. Dan harga pasar aktiva PTB tidak diketahui. Berarti posisinya PTB kita nggak tahu harga pasar aktivanya berapa. Nah, untuk si PTA kita tahu nih harga pasar aktiva si PTA berapa. Kayak gitu ya. Jadi satu sisi PTA tahu harga pasar aktiva lamanya. Di satu sisi PTB dia nggak tahu harga pasar aktiva lama. Dia hanya tahu harga pasar aktiva yang baru. Kayak gitu. Oke, kita hitung. Ini bagian yang diketahui, saya hanya mengulang dari yang atas. Kalian mau tulis kembali boleh. Kalau merasa panjang juga nggak perlu. Nggak apa-apa. Oke, ini mengulang kembali ya yang di atas ini. Sama persis kok. Oke, kita hitung nilai bukunya. Nilai bukunya juga masih sama hitungannya dengan yang atas. Kita hitung untung atau rugi. Nah, di sini diketahui nggak harga pasar aktiva lamanya? Jawabannya diketahui. Kenapa? Karena di soal asumsinya yang diketahui itu harga pasar aktiva tetap PTA sebesar 26 juta. Berarti kita masukin di sini 26 juta. Nilai bukunya 26 juta juga. Untung ruginya tidak ada, 0. Oke, lanjut kita hitung perolehan aktiva yang baru. Jadi harga pasar aktiva lama itu tadi 26 juta, plus kita tambah uang itu 3960. Kita tambah, untung ruginya tidak ada, perolehan berarti 29960. Oke, jurnalnya gimana? Kita mengkreditkan aktiva kita yang lama dan mendebitkan akumulasi aktiva yang lama. Oke, keuntungan di sini tidak ada. Nah, penambahan kas, berarti kas kita berkurang 3960 sebelah kredit. Kemudian kita memperoleh aktiva yang baru 29960. Oke, untuk PTA kelar. Kita lanjut PTB.
Di sini sama persis kayak yang di atas, saya tidak mengulang kembali. Nah, nilai bukunya juga masih sama persis. Berikutnya, di bagian yang menghitung untung atau rugi pertukaran. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena sekali lagi asumsinya PTA itu diketahui harga pasarnya. Untuk PTB tidak diketahui. Jadi harga pasar PTB tidak diketahui. Oke, berarti cara untuk mengetahuinya gimana? Yaitu di materi sebelumnya saya sudah sampaikan ya, yang di sebelum kita latihan soal kalau nggak salah, itu ada beberapa poin. Ada 4 poin saya ingat. Jadi kalau misalnya diketahui harga pasar aktiva lama doang gimana? Kalau diketahui harga pasar aktiva baru doang gimana? Kalau diketahui duanya gimana? Kalau tidak diketahui dua-duanya itu gimana? Oke. Jadi yang poin paling pertama itu, kalau nggak salah saya, diketahui harga pasar aktiva yang baru doang. Aktiva lamanya tidak diketahui. Nah, maka cara mencarinya gimana? Jadi di sini kan kalau yang PTA kita pakai harga pasar aktiva lama. PTB juga sama, kita pakai harga pasar aktiva lama. Cuman bedanya, PTB mau hitung dulu nih. Karena kan dia nggak tahu nih harga pasar aktiva lamanya berapa. Nah, cara hitungnya adalah harga pasar aktiva baru, yaitu sebesar berapa? 26 juta. Ya, harga pasar aktiva baru kan berarti PTA. PTA harga pasarnya itu 26 juta. Kemudian dia menerima pembayaran nggak atau dia bayar? Nah, di sini dia menerima pembayaran. Jadi karena dia terima pembayaran, berarti dia terimanya dua nih. Dia terima aktiva sama terima duit, maka sifatnya menambah. Oke, ini beda konteks ya. Kalau di sini penambahan atau penerimaan kas, dalam kurung penerimaan kas. Kalau perhitungan aktiva yang baru. Kalau di sini penerimaannya yang positif, pembayarannya yang negatif. Jadi kalau penerimaan maka dia menambah ke perolehannya kita, ke keuntungan kita. Oke. Maka ditambahkan dapatlah harga pasar aktiva yang lama. Oke. Jadi cara menghitungnya gitu. Jadi dia dapat satu aktiva baru plus uang. Berarti kalau ditotalinya seharga barang yang dia berikan kayak gitu. Berarti nilai bukunya berapa? Yaitu 49,60. Nah, dia mengalami kerugian 11 juta. Oke, dia rugi 11 juta. Dari tadi kayak belum ada yang untung ya. Oke, baru ini yang rugi. Berarti harga pasar aktiva lamanya berapa? Yaitu 29,960. Dapat dari sini. Penambahan atau penerimaan, dia menerima 39,60. Berarti sifatnya mengurangi. Untungnya tidak ada, maka perolehannya 26 juta. Oke. Kita jurnal, kita mengkreditkan dulu aktiva lama kita, dan kita mendebit si akumulasi seperti biasa. Oke, lanjut. Nah, di sini kita mengalami kerugian. Berarti kita catat kerugian di sebelah debit, yaitu kerugian atas pertukaran aktiva tetap. Lanjut lagi, kita menerima uang 39,60. Berarti uang kasnya kita bertambah 39,60 sebelah debit, dan kita memperoleh aktiva baru 26 juta. Seperti itu. Oke, di sini kalau nggak salah saya ada note. Nah, di sini ada sedikit note. Nanti kalian baca sendiri ya note-nya ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang ketiga. Jadi di sini soalnya yang bikin beda sama ya. PTA tukar ke PTB 1 Januari 2024. Kemudian kondisinya PTA membayar kas sebesar 3.960.000. Ya. Jadi posisinya di sini PTA membayarkan kas lagi 3.960 ke PTB. Jadi PTA keluarin uang, PTB yang menerima uang. Nah, di sini yang bagian agak pentingnya, asumsikan kedua aktiva tetap tersebut tidak diketahui harga pasarnya. Oke, jadi kita nggak tahu nih, kondisinya kita buta. Barang PTA ditukar ke PTB. Yang mana yang untung? Kita tidak tahu siapa yang untung. Nah, satu-satunya poin yang untuk mengukur untung ruginya, yaitu dari yang kas dibayarkannya. Jadi, kenapa kita tidak bisa ukur? Karena gini, kita menukar barang nih, barang satu sama barang kedua. Kita tukeran. Kita sama-sama nggak tahu harga pasarnya berapa. Mereka sama-sama tidak punya harga.
Jadi untuk kita menentukan, oh saya untung segini, kamu untung segini, kamu yang untung, saya yang rugi, atau gimana, itu tidak ada patokannya. Ya, jadi kita nggak bisa menghitung secara buta seperti itu, jadi nggak tahu untungnya berapa, ruginya berapa, itu tidak bisa dihitung. Maka satu-satunya cara untuk kita mengukur apakah ada untung atau rugi melalui kas yang dibayarkan atau diterima. Yang bayarkan kas berarti rugi, yang menerima kas berarti dia untung. Kayak gitu. Sekali lagi, kondisinya karena semuanya buta, tidak tahu harga pasar masing-masing aktiva tetap. Oke, kita coba kerjakan. Saya mulai dari PTA dulu biar tidak bingung. Ini sama semua, sama kayak tadi. Nilai bukunya juga sama semuanya. Nah, kita menghitung untung atau rugi pertukaran aktiva tetap. Jadi di sini posisinya kayak yang tadi saya bilang, kalau kita keluar uang, berarti kita rugi. Kita terima uang, berarti kita untung. Sesimpel itu. Berarti karena PTA membayarkan 3.960.000, maka dia mengalami kerugian. Oke. Kemudian perolehan aktiva yang baru, itu nilai buku aktiva yang lama kita, 26 juta. Kita untung nggak? Kalau nggak, tidak ada untung, tidak ada rugi, karena kita tidak tahu harga. Ya. Jadi kalau untuk untungnya tidak ada kan tidak untung, ini kita rugi. Jadi salah satunya cara untuk kita tahu untung rugi, sekali lagi dari kas yang dibayarkan atau diterima. Oke, berarti untuk perolehan aktiva baru, kalau sebelumnya kan hitungnya dengan cara harga pasar tambah kurang dengan kas yang dibayarkan atau diterima. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu nih untuk harga pasar masing-masing, maka asumsinya gini. Punyamu nilai bukunya 26 juta. Kamu tukar sama barang yang kamu nggak tahu harganya. Berarti angka nilai buku ini tidak berubah. Ya, kamu tukar 26 tetap dapat 26 juga. Ya, tapi pilihannya antara kamu untung rugi atau rugi. Untung ruginya ya ketahuannya dari kas yang dibayarkan atau diterima. Maka untuk jurnalnya kita mengnolkan dulu aktiva kita yang lama. Oke. Kemudian apa nih? Di sini kita rugi. Berarti kerugian atas pertukaran aktiva tetap. Oke. Selanjutnya ada kas yang dibayarkan nggak? Itu ada 3960. Berarti kas kita berkurang 3960. Nah, maka aktiva tetap yang baru sebesar 26 juta juga. Jadi simpelnya gini. Nilai bukunya 26 juta. Maka perolehan aktiva yang baru juga 26 juta. Kenapa? Karena kita pakai nilai bukunya kita. Jadi nilai buku kita nggak berubah. Yang 26 juta tetap 26 juta. Palingnya secara jurnal kita mengkreditkan yang lama, kemudian kita mendebitkan yang baru. Tapi sebenarnya totalnya juga sama sih, 26 juta. Ini 50 juta kredit, kurangi sebelah debit 24 juta. Sama dengan 26 juta. Sama dengan si aktiva tetap yang baru. Kayak gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Oke, untuk si aktiva PTB, ini bagian diketahuinya, saya munculkan langsung. Dia posisinya menerima uang, 3960. Berarti dia untung. Nah, untuk menghitung perolehan aktiva yang baru gimana? Jadi si nilai buku, aktiva dia yang lama, 4960. Itu menjadi perolehan untuk yang baru. Berarti di sini juga sama, dia untung nih posisinya nih. Nah, karena dia untung, maka harus dikurangi di perolehan aktiva yang barunya. Maka harga perolehan aktiva baru itu 37 juta. Kenapa dia bisa untung? Karena dia terima uang. Jadi konsepnya kalau dia terima uang, ya dia udah untung. Ya, sekali lagi asumsinya adalah semua tidak ada yang tahu harga pasar masing-masing aktiva tetap. Oke, secara jurnal kita mengkreditkan aktiva yang lama. Kita mendebitkan akumulasi penyusutan. Kemudian di sini ada untung, karena sejenis maka untungnya tidak diakui. Oke. Kita menerima kas 3960. Berarti kas kita bertambah. Dan aktiva yang baru itu 37 juta perolehannya. Berarti aktiva tetap baru di sebelah debit 37 juta. Oke, di sini saya ada kasih keterangan. Nanti bisa dibaca sendiri untuk keterangannya. Bisa di-pause atau di-screenshot nanti buat dilihat sendiri. Oke, jadi untuk
soal 4.7 telah selesai. Ya. Pak, agak bingung. Ya wajar kalau kalian bingung karena ya kalian belajar. Kalau kalian nggak bingung berarti kalian sudah hebat atau sama sekali tidak mau tahu kayak gitu. Ya. Jadi ya memang sih agak apa ya? Agak ekstra berpikir. Kenapa? Karena di sini kita membandingkan kedua PT. Jadi si PT A, PT B, satu yang kasih aktiva, satu yang tukar aktivanya milik PT A, tukar ke PT B. Si PT B tukar ke PT A. Satunya bayarkan uang, satunya terima uang. Satunya kondisinya gini, satunya kondisinya gitu. Jadi ada dua pihak yang berbeda. Makanya agak ekstra sedikit untuk pembahasannya, untuk pengerjaannya. Oke. Jadi begitu saja untuk video pembahasan exercise ke-7. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kalian kurang pahami, kalian masih bingung, silakan tanyakan kepada saya yang masalah selama kalian mau belajar. Oke? Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna, dipahami dengan baik, dipelajari dengan baik. Ya, kalau ada yang bingung, tanya aja. Oke, saya akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih.